Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi di channel Ardian KRM ya. Masih tentang tutorial ya membuat topologi jaringan di Cisco Packet Tracker. Nah, kali ini saya akan membahas ya sedikit tentang yang namanya basic ya, redistribution. Nah, apa sih itu basic redistribution? Nah, adalah proses menggabungkan dua atau lebih routing protokol untuk disatukan ke dalam sebuah topologi atau network yang sama. Redistribution route biasanya digunakan apabila terjadi sebuah perubahan network, migrasi network, atau penggabungan network. Nah, redistribution ini berfungsi untuk menghubungkan tipe-tipe routing yang telah dibahas di part sebelumnya ya. Tipe routing yang dapat redistribute dapat berupa static routing maupun dynamic routing. Nah, sekarang kita masuk ke labnya ya. Kita akan membuat topologi seperti ini ya. Oke, langsung kita masuk ke Cisco Packet Tracker-nya. A few moments later. Di sini saya sudah membuat topologi jaringan ya seperti di dalam materi. Seperti yang saya bilang tadi ya, di sini kita akan menggabungkan dua atau lebih routing protokol. Nah, di sini ada 4, yaitu yang pertama ada RIP versi 2, terus OSPF, yang ketiga ada EIRP, dan yang terakhir ada static routing. Sekarang kita tinggal menyambungkan semua routing tersebut ya ke dalam router yang R9 ini. Kita masukkan, klik di sini, kita simpan di sini ya. Lalu kita sambungkan. Di sini kita lihat dulu 01 ke 0 ya 00 sini, sambungkan lagi ke 01. Oke, nah namun sedikit ada masalah ya. Di sini hanya mempunyai port atau slot 2 ya, sehingga kita harus menambahkan slot lagi ya. Caranya itu kita klik, lalu kita pilih NF. Oh maaf, sebelumnya kita off kan dulu ya ini. Setelah itu kita pilih NM 2F E 2W ya. Lalu kita klik ini, kita sorot ke atas, pindahkan, lalu kita on kan lagi seperti itu ya. Lalu kita close lagi. Sekarang kita sambungkan lagi. Sambungkan. Oke ya, kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu kita menambahkan IP address ya di setup routing. Kita masuk ke routing yang R1 dulu. Kita masukkan, klik config, lalu kita pilih fast internet 01 ya. Kita masukkan di sini yaitu sama seperti ini ya, 11.11.11.1 ya, enter, jangan lupa on kan. Kita close ya. Kita pilih R2 config, kita pilih EVA 0/0 11.11.11.2 on ya, close. Oke ya, lalu kita pilih yang R3, kita pilih config, kita pilih ke fast internet 01 ya. Kita masukkan yaitu 12.12.12.1, kita on kan ya. Kita close, lalu kita masuk ke router yang 4, kita pilih config, kita pilih yaitu fast internet 01.
kita masukkan yaitu 12.12.12.2. Enter, jangan lupa kita on-kan ya. Kita close lagi, masuk ke router kelima, yaitu kita pilih yang fast internet 01 ya. Kita masukkan 13.13.13.1 ya. Kita on-kan, lalu kita masuk ke router yang 6, kita pilih config, kita pilih fast internet 01, kita masukkan 13.13.13.2. Kita on-kan, kita close, lalu kita masuk ke router 7, dia FA01 ke FA00. Jadi kita pilih yang FA01 nya, lalu kita masukkan yaitu 14.14.14.1 ya. Kita on-kan, kita close, lalu kita pilih yang router 6, dia FA 0/0. FA 0/0 kita masukkan yaitu 14, kita lihat dulu 14.14.14.2. jangan lupa di on-kan ya. Kita close, kita masuk kembali ke router 2 ya. Kita pilih sekarang yang FA 0/1, kita masukkan yaitu 101.1.1.1 ya. Jangan lupa kita on-kan, kita close, kita masuk ke router 3. Sekarang kita pilih yang FA 0/0, kita masukkan yaitu 102.102.1.1. kita on-kan, kita close, masuk ke router 6, kita pilih yang FA 01, kita masukkan yaitu 103.103.1. kita on-kan juga ya. Kita close, kita masuk ke router 7, kita pilih yang FA 0/0, masukkan 104.104.1. jangan lupa di on-kan, kita close. Nah, sekarang kita tinggal setting ya di router ke-9 ini ya. Kita klik router 9, yaitu kita pilih jalur yang FA 0/0 dulu ya. Kita pilih FA yang 0/0, kita masukkan yaitu ini 101.101.1.2. kita on-kan ya. Kita close, kita masuk ke, sekarang kita masuk ke yang FA 1/0. FA 1/0 kita masukkan yaitu yang ini ya, 103.103.103.2. jangan lupa kita on-kan, lalu kita masuk ke yang FA 0/1 ya. FA 0/1 kita masukkan yaitu 102.102.102.2. kita on-kan ya. Sekarang kita masuk ke yang FA 1/1 ya. Kita klik FA 1/1, kita masukkan yaitu 104.104.104.2 ya. Kita on-kan, kita close. Oke ya. Kalau sudah hijau semua seperti ini, tandanya dia sudah terhubung ya dari masing-masing router, namun kita belum masuk ke langkah konfigurasi ya. Oke ya,
Setelah kita memasukkan IP address ya di setiap device-nya ya, sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita setting routing di masing-masing router sesuai topologi. Nah, Sakti R1 dengan Sakti R2 untuk tipe RIP versi 2. Berarti kita sekarang akan setting dulu ya di topologi jaringan yang tipe RIP versi 2. Yang ini berarti ya. Berarti kita masuk ke R1 dulu. Oke, kita klik R1, lalu pilih CLI ya. Sini kita bersihkan dulu, ketik enable, lalu kita enter ya. Setelah itu kita masuk ke menu config ya. Saya ketik conf spasi T, enter. Kita sudah masuk ke menu config, lalu kita masukkan yang ini ya semuanya ya. Router RIP ya. Terus enter, lalu kita masukkan version 2, enter, lalu masukkan network 11.11.11.0, enter, lalu masukkan no auto summary, enter, lalu kita exitkan saja. Oke, nah sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke Sakti R2 atau routing kedua. Kita minimize dulu, kita masuk ke topologinya, kita klik yang R2, lalu kita pilih CLI ya, seperti tadi ya. Kita bersihkan dulu, lalu kita masuk ke menu config, conf spasi T, enter, lalu kita masukkan yang ini di router 2. Kita masukkan router RIP ya, enter, lalu masukkan versi yang 2, enter, network spasi 11.11.11.0, enter, network 101.101.101.0, kita enter, lalu no auto summary ya, kita enter, lalu kita exit X saja. Oke ya, sudah. Kita minimize dulu. Selanjutnya cek output routing table di Sakti R1 dengan cara kita masukkan show IP route ya. Berarti kita masuk ke router 1 ya. Masih di router 1 ya, masih di CLI. Kita enter, kita exitkan dulu di sini ya, enter lagi, lalu kita masukkan show IP route ya, show IP route, kita enter. Kita cek ya apakah sudah sama dengan yang di tutorial ya. CD N1 S1I gateway class C11 gateway class result in node sheet. Oke, sudah sama ya. Sudah sama. Sekarang kita masuk ke yang routing 3, yaitu Sakti R4 untuk tipe OSPF ya. Berarti sekarang kita masuk ke yang OSPF yang ini ya.
kita masuk ke yang router 3 terlebih dahulu. Kita klik, lalu kita pilih CLI ya. Kita lihat router 3. Biasa kita bersihkan dulu, lalu kita masuk ke menu ke config. Lalu kita masukkan ini ya, router OSPF1, router OSPF1, enter, lalu kita masukkan network 12.12.12.0 ya, spasi 0.0.0.255 area 0 ya. Enter, lalu masukkan lagi network 102.102.102.0 ya, spasi 0.0.0.255 area 0. Kita enter, lalu kita exitkan saja ya. Setelah itu kita masuk ke router yang 4-nya. Oke ya, kita minimize dulu. Kita masuk ke router yang 4. Kita klik router 4, lalu klik CLI ya. Router 4 sangat singkat ya. Untuk konfigurasinya kita enable dulu, masuk ke menu config, lalu kita masukkan router OSPF 1 ya, enter, lalu kita masukkan network 12.12.12.0 ya, spasi 0.0.0.255 area 0 ya. Enter, lalu kita exitkan saja. Oke, minimize dulu. Setelah itu kita cek output routing table di Sakti R4 ya, berarti tetap masih di R4 ya. Sorry, maaf, kita tetap di routing yang keempat, yaitu ya, kita keluarkan dulu, exit lagi, lalu kita masukkan show IP root, enter ya. Kita samakan lagi ya, apakah sudah sama dengan di web yang tutorial ya. Dan 1 gateway plus CO via 12 pas net 0 per 0. Oke, sudah sama ya. Kita minimize dulu. Selanjutnya kita masuk ke yang routing kelima dengan dan Sakti R6 atau router ke-6 untuk tipe EIGRP ya. Kita masuk ke yang EIGRP routing ke-5 dulu. CLI lagi. Kita lihat di tutorial. Kita bersihkan dulu. Lalu kita masuk ke menu konfigurasi ya. Kita masukkan yang ini ya. Untuk router yang kelima, router EIGRP versi 10, enter, lalu masukkan network 13.13.13.0, enter, lalu masukkan no auto, kita masukkan no auto summary, kita enter, lalu kita masukkan, oh sudah ya, kita masukkan saja exit, enter, lalu kita masuk ke
router yang ke-6. Kita router 5 kita minimize dulu, lalu kita klik yang router 6, lalu pilih CLI ya. Seperti biasa kayak tadi ya, kita bersihkan dulu, lalu kita masuk ke menu konfigurasi, kita masukkan yang ini seperti di tutorial. Kita masukkan router EIGRP 10, enter, masukkan network 13.13.13.0, enter ya, enter lagi, lalu kita masukkan lagi network 103.103.103.0, enter, lalu kita masukkan no auto summary ya, enter, lalu kita exitkan saja. Oke, sudah ya, kita minimize lagi, lalu cek output routing table di Sakti R4. Oh maaf, ini Sakti R5 ya, berarti salah. Berarti kita akan mengecek ya output routing table di routing ke-5, routing ke-5 ya. Sini kita keluarkan dulu dari menu config ya, lalu kita masukkan show IP root ya, enter, kita cek lagi apakah sudah sama dengan di website tutorial. CDN1E1I bintang P gateway CD batas internet 00. Oke, sudah ya, kita minimize. Oke ya, sekarang kita konfigurasi di Sakti R7 dengan Sakti R8 untuk tipe static routing. Konfigurasikan static default di Sakti R7 dan di Sakti R8 konfigurasikan static routing dan static default route. Di Sakti R7 dikonfigurasikan hanya static default atau dikarenakan Sakti R7 sudah directly connected network. Berarti kita masuk ke Sakti R7 ya. Kita klik Sakti R7 yang ini ya, R7, klik CLI, kita exitkan dulu ya, lalu kita masuk ke menu config, sudah ya, kita masuk ke menu config, lalu kita masukkan IP root 0.0.0.0 4 kali, 0.0.0.0 4 kali juga, spasi 104.104.104.2, kita enter, lalu masuk. Sudah ya, sangat simpel sekali ya untuk router ke-7 ini. Kita minimize, lalu kita masuk ke router yang ke-8, kita klik router yang ke-8, masih di menu CLI ya. Kita exitkan dulu, sudah masuk ke menu config ya, lalu kita masukkan yang ini ya, untuk IP root 104.104.104.0 spasi 255.255.255.0
spasi 14.14.14.1, kita enter. Lalu kita masukkan lagi IP root 0.0.0.0 4 kali, spasi 0 lagi sebanyak 4 kali ya. Kita cek lagi 4 kali spasi 14.14.14.1 ya, kita enter. Oke, sudah ya. Kita minimize dulu. Lalu cek output routing table di Sakti R8 atau routing ke-8. Kita klik routing ke-8 ya. Lalu kita di sini keluarkan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan show IP root ya, kita enter. Lalu kita cek apakah sudah sama seperti di tutorial ya. Oke, root set connected DN1 S1I inter area P periodic gateway 14 CSS. Oke, sudah ya. Kita minimize. Kita masuk ke langkah selanjutnya, kita setting konfigurasi di redistribution di Sakti R9 atau di router yang terakhir ya. Pertama, konfigurasikan routing tipe RIP versi 2 yang mengarah ke Sakti R2. Masih dalam mode routing RIP versi 2, langsung redistribusi tipe routing RIP versi 2 tersebut dengan tipe routing lain yang ada. Berarti kita masuk ke routing 9, lalu masukkan yang ini ya. Kita masuk ke router 9, klik CLI ya, enter. Kita bersihkan dulu, lalu masuk ke menu konfigurasi ya. Sebentar, kita lihat 9. Kita masukkan root RIP, enter, version spasi 2, enter, network 101.101.101.0, enter. Masukkan no auto summary, kita enter. Lalu masukkan redistribute OSPF 1 metric, redistribute OSPF 1 metric 1. Kita cek terlebih dahulu, jangan sampai typo ya. Kita enter, lalu masukkan lagi redistribute egg RP 10 metrik 1, enter. Lalu masukkan redistribute static, enter. Lalu kita exitkan saja. Oke ya. Langkah kedua yaitu konfigurasikan routing tipe OSPF yang mengarah ke Sakti R3. Masih dalam mode routing FM1, langsung distribut tipe OSPF tersebut dengan tipe routing lain. Berarti masih di router 9 ya. Kita masukkan lagi router OSPF spasi 1, kita enter. Masukkan net 102.102
titik 0 spasi 0.0.0 titik 255 spasi area 0. Oke, maaf ya, dia sedikit berisik ya, ada motor, maklumlah dikontrakan. Enter, lalu masukkan redistribute rib subnet, salah, ada 2 B nya. Oke, itu masukkan lagi ya, salah, redistribute spasi RIP subnet, redistribute, enter, lalu masukkan redistribute spasi EGRP 10 subnet, enter, lalu masukkan lagi redistribute static subnet. Salah, maaf ya, maaf ya, typo, kita ulangi lagi, redistribute static subnet, redistribute static subnet. Oke, enter, lalu kita exitkan lagi. Oke, sudah ya. Ketiga, konfigurasikan routing tipe EGRP yang mengarah ke Sakti 6 masih dalam mode routing EGRP, langsung redistribute tipe EGRP tersebut dengan tipe routing lain. Ya, masih di router 9 ya. Kita masukkan lagi root EGRP 10, kita enter, masukkan network 103.103.103.0, enter ya. Terlagi kita cek dulu network 103.103.0 kesama, langsung auto summary. Enter lagi, masukkan redistribute trip metric, satunya 4 kali ya, 5 kali, 3, 4, 5, kita enter. Sekali lagi redistribute SPF 1 metrik, satunya 5 kali lagi, kita enter, lalu redistribute static, kita enter, lalu kita exitkan. Oke, sudah ya. Lalu langkah selanjutnya yaitu cek output routing protokol di Sakti R9. Kita exitkan dulu dari menu config ya. Lalu kita masukkan show IP root, enter. Apakah sudah sama? Oke, sudah ya. C sudah sama ya, sudah sama. Setelah itu cek pula protokol routing di Sakti R9. Kita masukkan yaitu show IP protokol ya, ada S nya. Enter,
Oke, routing protocol is EGRP10, outgoing update filter sama more. Oh, kita enter lagi coba. Kalau kita enter berarti dia keluar ya, masih banyak ya. Kita lihat apakah sudah sama. Kita enter terus. Oke, sudah ya. Sini last update. Oke, sudah. Terakhir ya. Terakhir bisa kita cek dengan ping antar router ya, atau di Sakti R1 ping Sakti R8. Jadi kita masuk ke yang R1 ya. Kita masuk ke R1 ke router, masukkan ping ke 14.14.14.2. Oke ya, dia sudah sukses rate ya, tapi dia masih 0%. Mungkin ada yang kesalahan ya ketika kita mengkonfigurasi. Kita coba ke router yang lain, kita coba ke ping ke yang 12.12.12.2 ya. Kita coba enter, sukses ya 80%. Kita coba lagi ke ping ke yang 13.13.2. Kita coba enter, sukses rate ya is 100% ya. Berarti kita ada masalah di yang 14 ini ya, atau di router yang ke-8. Kita enter lagi, kita tunggu. Nah, mungkin dia jauh ya, masih ada yang salah berarti ya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya dapat sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, karena mungkin saya juga masih belajar, kita juga masih belajar, masih ada kesalahan ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.